Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Kali ini kita lanjut ke materi kedua ya. Kemarin kita belajar mengenai membuat dokumen dan mempelajari tentang layer. Sekarang kita akan ke materi yang lain, yaitu masih mengenai layer, tapi mengenai kombinasi menggunakan selection ya. Jadi pertama, ini adalah tampilan Photoshop blank ya, tanpa dokumen atau tanpa project. Jadi di awal kita akan membuat project baru dulu karena kita belum menggunakan image yang tersedia. Ini kita membuat atau latihan membuat shape atau bentuk-bentuk dasar. Oke, kita buat dulu file new. Oke, kemudian pilih saja ini ukuran US paper. Ini pilih ada letter ya, kemudian ini ganti kita menjadi cm ya, resolusinya nggak perlu besar-besar, kita buat saja 150. Color modenya kita pilih RGB, red, green, blue, ini warna monitor. CMYK itu cyan, magenta, yellow, dan black, ini warna cetak. Lab color ini warna khusus. Grayscale warna hitam putih. 8 bit itu adalah kekuatan warna 256 ya. Kalau 16 bit berarti 256 kali 256. Lebih banyak lagi, ini mempengaruhi kepada kekuatan komputer. Jadi semakin besar bit maka warnanya memang semakin kaya, tapi kerja komputer akan semakin berat. Oke, background content kita white aja dulu. Kemarin kita belajar dengan transparan ya. Oke, kemudian kita oke. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, kalau kita lihat seperti ini tampilannya. Oke, ini kita perhatikan layer ya. Jadi kita akan perdalam lagi mengenai layer. Nah, ini yang di sebelah kanan saya ini layer ya. Nah, ini layer. Nah, layer ini tempat apa sih? Yaitu tempat dimana image atau aset-aset kita berada di sini nih nanti nih. Baik itu gambar, teks, atau misalnya ornamen, tekstur, dan lainnya, ini ada di sini. Kemudian kita bisa pecahkan menjadi beberapa layer. Layer itu seperti susunan buku ya. Semakin di atas maka dia akan semakin terlihat ya. Maka dia semakin di bawah dia akan semakin tertutupi. Tapi bukan berarti di bawah itu nggak kelihatan ya. Tergantung mode nanti yang digunakan. Ini mode warna yang digunakan. Jadi ada transparan, kemudian ada multiply ya, dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dengan yang namanya selection. Selection itu apa? Selection itu adalah garis putus-putus. Jadi saya ibaratkan tuh kalau misalnya di sini ada shape. Shape-nya itu masih shape standar ya. Belum terbentuk. Shape-nya saya bikin lingkaran nih seperti ini, yang ini. Nah, ini shape-nya tuh masih belum terbentuk, dia masih transparan nih ya. Nah, ini masih garis putus-putus. Biar berwarna bagaimana, maka kita harus isikan warna ya. Caranya sebenarnya yang kemarin itu sama, ada pen back itu. Yang ini ya, yang di sini ini pen back itu. Nah, ini kita berikan warna dulu, misalnya merah. Maka kita pen back itu berikan di sini. Nah, pertanyaannya kok kenapa masih abu-abu gitu kan? Pertanyaannya abu-abu. Ini ada dua kemungkinan. Yang ini kita buang dulu ya. Ini kita layerin nolkan, kita buang dulu. Kita lihat dulu modenya, image modenya. Nah, ternyata masih grayscale nih. Kayaknya sih tadi belum dipindah ya. Kita rubah dulu menjadi RGB ya. Berarti kita buat lagi ya. Kita buat latar dulu nih, latar putih. Latar putih kita berikan saja putih di sini, klik 2 kali yang di sini tadi ya. Kemudian kita berikan langsung cemplungin ke bawah. Plung. Nah, putih kan? Kita beri nama nih. Kita berikan nama layer 1 dengan latar putih. Nah, yang kedua ini belum kita kasih nama. Kita berikan tadi lingkaran merah ya, lingkaran merah dulu, agar dia lingkarannya benar-benar solid, bulat. Pakai shift, bantu dengan shift biar bulat. Kemudian
pilih lagi warnanya, klik di sini nih, palette color di sebelah kiri ini, klik warna merah misalnya. Oke, cemplungin lagi menggunakan pen bucket tool nih yang ini. Nah, pen bucket tool, cemplungin, nah merah kan. Oke, nah ini adalah warna merah. Oke, ini layer 2, kita berikan nama lingkaran merah. Lingkaran merah. Oke, kalau kita lihat ini posisi lingkaran merah ada di atas latar putih ya, di atasnya. Berarti bisa kita ibaratkan bahwa ini ada di atas dan yang latar putih ada di bawah. Oke, sekarang posisinya saya mau tuker nih posisinya, yang merah, lingkaran merah di bawah, yang latar putih di atas. Bagaimana caranya? Kita tinggal tuker. Nah, sebelum kita tukar, ini lihat ada seleksi ya, garis-garis putusnya masih ada. Oke, kita hilangkan dulu seleksinya. Menghilangkan seleksinya ada cara tepat, Ctrl D, deselect ya, atau kalian bisa menggunakan select, deselect, Ctrl D. Nah, ini udah ada ya. Nah, ini dua layer yang berbeda. Jika dua layernya berbeda, maka ketika kita geser ke bawah atau salah satu ke atas, maka posisinya dia akan berpindah. Yang merah bukan berarti hilang, tapi ada posisinya yang di bawah. Oke, kita tukar lagi ke atas. Nah, seperti itu. Ya, ini fungsi layer ya, substitusi atau mengganti posisi. Ya. Oke, sebagai contoh lagi kita akan lihat proses yang lainnya. Pak, bagaimana kalau ternyata lingkarannya ada 2? Oke, kita tambah. Nah, yang harus kalian perhatikan di Photoshop, lingkaran ini kita harus lihat. Ini lingkaran merah, Anda satu lagi mau membuat lingkaran biru. Berarti kalau lingkaran tersebut ingin terpisah, bisa kalian gunakan substitusi, maka kita harus buat new layer dulu. New layer, kita buat lingkaran, biru. Nah, oke, kita buat lagi satu lagi lingkaran biru di sini, lebih kecil ya. Nah, lebih kecil. Oke, kita simpan di sini. Kemudian ganti warna merah dengan warna biru. Oke. Kemudian setelah itu kita warnai. Oke, sorry. Klik dulu di lingkaran biru ya, sesuai dengan layernya. Kemudian klik di sini. Nah, menghilangkan seleksi tadi dengan apa? Dengan select, deselect. Nah, sekarang kita punya 3 layer. Lingkaran biru, lingkaran merah, dan latar putih. Semuanya ini terpisah. Ya. Sekarang saya ingin memposisikan lingkaran biru ada di bawah. Maka ini tinggal digeser ke bawah. Hilang. Bukan berarti hilang, tapi memang ada. Ya. Sekarang lingkaran birunya saya ingin munculkan, berarti ini tinggal digeser ke atas. Nah, oh, sekarang posisinya pengen digeser yang merah. Bisa. Anda klik dulu layer yang merah, kemudian geser ke bawah. Oke. Begitupun lingkaran biru. Klik yang biru, geser ke atas. Atau kalian menggunakan pemilihan auto select. Nah, ini bisa auto select langsung. Klik, bisa. Ya, nanti ada pilihannya di sini. Nah, di sini ya. Sekarang mau yang mana? Ini udah auto select. Ya, nih auto select. Ya, oke. Nah, sekarang yang harus kalian pahami lagi bahwa di Photoshop itu adalah software berbasis bitmap ya. Jadi kalau kalian menggunakan layer ini terpisah, maka dia juga akan terpisah. Satu-satu terpisah. Layernya terpisah ya. Tapi kalau misalnya kalian satukan semua ini satu, misalnya contoh lingkaran biru dengan lingkaran merah, saya satukan, klik shift untuk menambah seleksi, kemudian saya satukan, ini kan masih terpisah ya, satukan, klik kanan, merge layer. Nah, ini jadi satu, maka dia jadi satu kesatuan.
Saya mau ambil yang hitam, ngambil yang biru nggak bisa, ambil yang merah pun nggak bisa, karena dia udah satu layer. Berbeda ketika kalian bekerja di software berbasis vektor, ini bisa, walaupun dalam satu layer. Tapi kalau Photoshop, dia kalau udah nempel, nggak akan bisa dikembalikan. Pak, kalau saya ingin mengembalikan laginya gimana? Nggak ada cara lain. Kalau ini sudah nempel, maka dia seperti lem. Berarti yang tertumpuk di bawahnya, dia akan bolong jadinya. Contoh, saya akan ambil warna biru ini, saya akan tarik. Saya gunakan secara cepat Magic Wand. Yang ini ya, Magic Wand. Karena dia menyeleksi warna solid. Sebenarnya menyeleksi warna non solid sih, tapi lebih cepat yang solid. Klik. Nah ini. Kemudian saya geser. Bisa digeser, tapi pasti yang merahnya akan berlubang. Karena dia seperti perekat kalau sudah menempel di bagian atas objek. Makanya hati-hati. Ketika belum pasti, jangan di merge down. Oke, itu dulu dari saya. Mungkin kita akan lanjutkan dengan sesi berikutnya. Ini untuk permulaan kalian menggunakan layer, ya, dan kalian memahami menggunakan selection tool nih yang ini. Nanti ada lagi menggunakan lasso tool. Jadi ini keluarga selection ya. Jadi ada shape selection, kemudian ada line selection, ada lasso, polygon. Jadi kayak lasso tuh seperti ini. Nah, kita buat lebih bebas ya. Kemudian ada nanti polygon, sama saja sih sebenarnya, pembentukannya sama seperti ini. Nanti fungsi selection ini bisa untuk memotong, bisa untuk mewarnai, bisa untuk menghapus, dan bisa untuk mengcopy. Oke, sekian dulu video dari saya. Kalian bisa pahami dulu ini, dan lanjut dengan video selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.